Oke, Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini eh, kelompok kita akan mempresentasikan UMKM Warung Madura Laris Manis Jaya oleh kelompok 7. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Yuli Pamungkas dengan NIM 22114924. Saya Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 2211596. Saya Ahmad Gibran Rasyid dengan NIM 22114851. Saya Muhammad Winaris dengan NIM 22115102. Oke, untuk selanjutnya di sini Warung Madura UMKM. Warung Madura adalah istilah yang umum digunakan di Indonesia untuk menyambut warung kelontong atau warung kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh orang-orang asal Madura, sebuah pulau di Provinsi Jawa Timur. Untuk ciri khas warung Madura, yang pertama buka 24 jam. Banyak warung Madura yang buka sepanjang hari tanpa tutup menjadikannya solusi praktis bagi masyarakat yang membutuhkan barang kapan saja, terutama saat malam hari. Yang kedua, menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti rokok, mie instan, kopi, air mineral, makanan ringan, sabun, sampo, pulsa, dan token listrik. Yang ketiga, lokasi strategis. Sering ditemukan di pinggir jalan, dekat permukiman, kos-kosan, atau area yang ramai aktivitas. Dan untuk yang terakhir, pelayanan cepat dan sederhana, yaitu yang di mana sistem pelayanan langsung pembeli menyebutkan barang yang diinginkan dan langsung dilayani. Selanjutnya akan dibacakan Muhammad Winaris. Baik, terima kasih Mas Samong ya. Saya akan membacakan tentang kenapa disebut Warung Madura. Warung Madura disebut Warung Madura itu karena pemilik atau pengelolanya umumnya berasal dari etnis Madura yang dikenal ulet dan rajin berdagang. Meskipun tidak semua warung Madura buka 24 jam, itu dijalankan oleh orang Madura. Istilah ini tetap melekat di masyarakat karena persepsi umum tersebut. Dan apakah warung Madura tersebut termasuk UMKM? Warung Madura termasuk ke dalam kategori UMKM atau usaha mikro kecil menengah, tepatnya usaha mikro, karena biasanya dimiliki perorangan. Modalnya relatif kecil dan tenaga kerjanya terbatas, sering hanya dikelola oleh saudara sendiri atau keluarga. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Mas Among. Untuk kesimpulan dan rekomendasi akan dibacakan oleh Mas Rizky Maulana. Oke, terima kasih Mas Among. Kesimpulan dan rekomendasi. Warung Madura merupakan bentuk UMKM yang tangguh dan adaptif, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 24 jam non-stop. Keberadaannya sangat penting dalam rantai distribusi barang kebutuhan pokok, terutama di daerah urban dan semi-urban. Model operasionalnya sederhana namun efektif dengan manajemen yang berbasis kekeluargaan. Inventaris terbatas tapi cepat berputar dan fleksibilitas tinggi dalam jam operasional dan jenis produk. Model operasionalnya sederhana namun efektif dengan manajemen yang berbasis kekeluargaan, inventaris terbatas tapi cepat berputar dan fleksibilitas tinggi dalam jam operasional dan jenis produk.
Oke, saya kembalikan kepada Mas Muhammad Yuli Pamungkas. Oh, untuk selanjutnya akan dibacakan Mas Ahmad Gibran Ar-Rasyad. Untuk analisis SWOT-nya di sini untuk strength yaitu buka 24 jam, mudah dijangkau, lokasi strategis, dekat kos, kampus, jalan raya, dan lain-lain. Untuk dan barang harian lengkap, pelayanan cepat dan akrab. Untuk weakness-nya, tempat sempit atau kurang nyaman, biasanya hanya terima tunai, harga tidak standar, bergantung pada pemiliknya. Selanjutnya, kembalikan ke Mas Amung. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu dokumentasi. Di sini ada beberapa bagian foto dokumentasi. Yang pertama adalah foto dokumentasi ketika di warung Madura tersebut. Nah, yang dimana yang warung Madura bernama Toko Laris Manis Jaya yang beranggotakan 4 orang tadi. Nah, di sini juga yang foto kedua ada transaksi antara pembeli dan penjual di warung Madura tersebut. Terus yang ketiga itu ada foto yang menunjukkan bahwa barang-barang atau produk-produk layanan di Madura kayak apa eh, kopi saset, terus rokok dan lain-lain lah. Di situ banyak apa namanya bahan atau produk yang dijual warung Madura tersebut. Terus selanjutnya untuk Mas Amril, apakah ada pertanyaan? Sedikit pertanyaan mungkin jauh lebih baik daripada banyak pertanyaan ya Mas. Ya, menarik. Sebelumnya terima kasih untuk sang moderator Mas Amung. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran Mas. Baik, lanjut ya. Yang saya pengen pertanyakan yang pertama di sini karena tadi di kesimpulannya ada kata mengenai urban dan semi urban. Di Yang apa situ Mas? kalau dari kata itu yang kata mengenai urban dan semi urban di kesimpulannya. Oh ya, Nah, di situ saya pengen melihat bagaimana sih kalian memahami materi ini dari segi urban dan semi urbannya gitu. Paham gak sih maksud saya? gimana Mas? Jadi dalam kesimpulan tadi kan ada tuh yang namanya urban dan semi urban. Ya, Terus bagaimana dalam materi kalian yang ada ini urban dan semi urbannya itu di mana gitu? Apanya yang urban, apanya yang semi urban gitu. Sehingga di oh, kesimpulan tadi itu ada. Paham kan? oh ya, paham, paham, paham Mas. Jadi izin menjawab pertanyaan dari Mas Amril, yang dimaksud yang dimaksud di daerah urban dan semi urban yaitu menurut pemahaman kita itu kalau urban tuh di perkotaan ya Mas. Terus untuk yang semi urban itu di kayak pinggiran atau di desa-desa, di pinggiran desa lah kayak gitulah. Terus untuk penjelasan untuk yang urban itu warung Madura itu hanya beroperasi di dekat kos-kosan kampus, terus perumahan padat atau area padat lah, kayak gitu. Terus mungkin pelanggannya lebih banyak dari kalangan mahasiswa, terus pekerja shift malam, terus masyarakat yang membutuhkan akses cepat dan 24 jam yang nonstop. Terus untuk yang semi urban yaitu di mana warung cenderung melayani warga sekitar yang lebih kekeluargaan dan kebutuhan belanjanya lebih tradisional. Terus persaingan dengan toko kelontong lokal atau pasar bisa lebih ketat. Eh, terus
Kalau urban, kebiasaan untuk konsumen itu lebih suka berbelanja cepat. Terus kalau untuk yang semi urban, lebih mengandalkan kepercayaan. Jadi kayak kadang masih menggunakan sistem utang dulu. Begitu, Mas. Apakah sudah? Menarik, menarik. Terima kasih Mas Among. Sudah cukup Ya, terjawab lah mengenai pertanyaan saya. oke, oke. Sudah itu saja. Udah Mas, terima Oke, kasih. oke. Sebelum mengakhiri presentasi pada kali ini, mohon maaf apabila ada kekeliruan atau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Jir. Wis mau pateni record emang. Wes, terus milik Erika yang di? Mau record saka